Hati-hati dengan yang namanya rip current dalam gereja. Gerakannya halus, kayak nggak berbahaya. Tapi banyak orang terjebak di dalamnya tanpa mereka sadari. Dan akhirnya mereka terseret jauh. Sudah banyak loh orang yang terseret dan tenggelam karena ini. Mereka tidak berhenti datang ke gereja, tidak berhenti melayani. Tetapi tanpa sadar, mereka perlahan menjauh dari Tuhan. Mereka pikir sedang bergerak maju, padahal mereka sedang terseret ke arah yang salah. Dan ironisnya, semakin mereka berusaha melawan, semakin mereka kelelahan, hingga akhirnya mereka benar-benar tak lagi mampu kembali. Sebenarnya apa sih rip current itu? Dalam dunia kelautan, rip current adalah arus bawah laut yang bergerak menjauh dari pantai dengan kecepatan tinggi. Gerakannya tidak nampak jelas di permukaan, tetapi sangat kuat di bawah air. Banyak orang yang berenang di laut tidak menyadari keberadaannya. Tiba-tiba saja mereka terseret menjauh dari pantai. Saat panik, mereka berusaha berenang melawan arus. Tetapi semakin mereka berusaha, semakin mereka kelelahan, hingga akhirnya mereka tidak lagi punya tenaga untuk bertahan. Ingat gak peristiwa terseretnya 13 pelajar SMP Negeri 7 Mojokerto di pantai Drini, Gunung Kidul, Yogyakarta, 28 Januari kemarin? Mereka lagi asik main air di pantai, dan mereka akhirnya terseret rip current sampai ke tengah lautan. 4 siswa tenggelam dan meninggal dunia. Mereka tidak dihantam oleh ombak besar, mereka juga tidak terseret oleh tsunami. Mereka cuma terjebak dalam arus yang nyaris gak terasa, sampai semuanya terlambat. Dan hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan rohani. Lihatlah Marta, ia sibuk melayani Yesus. Ia ingin memastikan segala sesuatu berjalan dengan baik. Tetapi dalam kesibukannya, ia mulai kesal dengan saudara perempuannya, Maria, yang hanya duduk diam di kaki Yesus. Ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa aku melayani seorang diri? Suruhlah Maria membantuku." Tetapi apa jawab Yesus? "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil darinya." Lukas 10 ayat 41-42. Marta sedang terseret rip current rohani. Kesibukan yang terlihat rohani, tetapi perlahan menjauhkan hatinya dari Tuhan. Pelayanan yang seharusnya mendekatkan Marta kepada Tuhan justru membuat ia kehilangan fokus. Ini adalah bahaya yang nyata dalam kehidupan banyak orang percaya, bahkan pelayan Tuhan sekalipun. Mereka terus bergerak, terus sibuk, terus melayani, tetapi semakin jauh dari Tuhan. Tapi bukankah kesibukan Marta itu perlu ya? Kalau tidak ada yang memasak, bagaimana Yesus dan murid-muridnya makan? Memang benar, tapi masalahnya bukan apa yang Marta lakukan, melainkan kemana fokus hatinya. Yesus tidak menegur Marta karena dia memasak atau melayani, tetapi karena dia khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lukas 10 ayat 41. Artinya, pelayanannya yang seharusnya dilakukan dengan sukacita malah berubah menjadi beban yang mengganggu hatinya. Bahkan Marta sampai mengoreksi Yesus, seolah-olah Yesus yang salah karena tidak menyuruh Maria membantunya. Ini menunjukkan kalau fokus Marta sudah bergeser, dia lebih sibuk dengan pekerjaannya daripada menikmati hadirat Yesus. Coba kamu pikir, apakah Yesus akan membiarkan murid-muridnya kelaparan jika Marta memilih duduk dengan Maria mendengarkan Yesus menyampaikan pengajarannya? Tentu tidak. Yesus yang memberi makan ribuan orang dengan 5 roti dan 2 ikan pasti akan memperhatikan kebutuhan makanan murid-muridnya. Yang Yesus ingin Marta pahami adalah bahwa lebih penting berada dekat dengannya daripada sekedar sibuk melakukan sesuatu untuknya. Bukan berarti pelayanan tidak penting. Masalahnya adalah hatimu apakah semakin dekat dengan Tuhan ketika engkau melayani. Jika seseorang terjebak dalam rip current di laut, cara terbaik bukanlah berenang melawan arus, karena itu hanya akan membuatnya semakin kelelahan. Sebaliknya, berenanglah ke samping, keluar dari arus, lalu kembali ke pantai dengan aman. Begitu pula dalam kehidupan rohani. Jangan berpikir bahwa semakin sibuk di gereja berarti semakin dekat dengan Tuhan. Berhenti sejenak, berdiam diri, berkontemplasi, kembali kepada kasih yang mula-mula. Duduk di kaki Yesus, dengarkan dia berbicara, bangun keintiman dengan Tuhan. Perhatikan, Tuhan tidak akan bertanya seberapa banyak engkau melayani, tetapi dia akan bertanya seberapa dekat engkau dengan aku. Pastikan posisimu benar dan engkau tidak sedang terseret oleh rip current rohani. Amin.